kesempatan, saya Alif Maulana Permadi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan sejawat, Ibu Amelia Hapsari. Beliau adalah guru kelas 3B di SD Negeri Gunung Simping 2. Baik, kita mulai untuk percakapan supervisi akademiknya, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Amel hari ini? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, mohon izin waktunya untuk melakukan supervisi akademik ya Bu. Baik, Alif. Jadi untuk tujuan supervisi akademik itu yang pertama adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pedagogik seorang guru. Baik, untuk pembelajaran yang dirancang atau pembelajaran yang direncanakan seperti Bu Amel itu seperti apa Bu? Oke, baik Pak Alif. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan itu karena kelas yang saya ampuh masih menggunakan kurikulum 13. Nah, yaitu saya mengambil tema 8, yaitu subtema 2 pada pertemuan ketiga. Untuk pembelajaran saya yang dirancang itu berusaha menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu mengakomodasikan kebutuhan murid. Ya, jadi serta sosial emosional yang bertujuan memberikan pembelajaran yang bermakna. Seperti itu Pak Ali. Baik, jadi pembelajaran yang dirancang oleh Bu Amel adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dan sekali. Pembelajaran sosial emosional. Iya, betul sekali Pak Ali. Jadi yang diharapkan dari pembelajaran itu nanti akan memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta. Betul sekali. Baik, untuk persiapan awalnya itu seperti apa Bu yang Ibu siapkan sebelum melakukan pembelajaran? Oke, kalau untuk persiapannya saya sudah ada FPP untuk melakukan pembelajarannya, ada LKPD, serta nanti setelah melakukan pembelajaran ada evaluasi. Oh, baik. Betul. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri seperti apa Bu? Kebetulan saya mengambil di subtema itu ada 2 mapel, yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Iya. Untuk tujuan pembelajarannya, untuk matematika sendiri tujuannya itu menyebutkan sifat-sifat dari bangun data, dan bahasa Indonesianya itu menjawab pertanyaan teks. Jadi nanti akan diberikan teks kali itu. Jadi nanti dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Amel itu ada dua muatan pelajaran ya Bu. Betul sekali. Yang pertama bahasa Indonesia berkaitan tentang informasi dari sebuah teks Bu. Betul, ya. Terus yang kedua matematika sifat-sifat bangun data. Betul sekali. Terus area yang akan dikembangkan Bu dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu apa aja Bu? Untuk area pengembangan pembelajaran yang saya lakukan itu saya akan ke pengetahuan serta keterampilan anak. Gitu. Berarti ada 2 pokok utama ya Bu? Iya, betul sekali. Tentang pengetahuan dan keterampilan anak. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya Bu, ini kalau untuk tadi kan untuk pengembangannya ada 2 ya Bu, yang jelas yang pertama itu tentang pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Betul. Kalau boleh tahu Bu, untuk strategi yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran hari besok itu seperti apa? Oke, untuk strategi yang saya akan persiapkan, saya akan terapkan itu tentang saya menggunakan pendekatan saintifik. Oh, saintifik. Iya, betul sekali. Terus juga ada metode-metode yang saya akan terapkan. Itu seperti pembelajaran kooperatif, diskusi kelompok, itu juga saya akan terapkan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Terus tanya jawab, serta nanti mungkin di akhir ada beberapa penugasan seperti itu. Okay. Serta ada model yang akan saya juga terapkan kepada anak-anak ketika pembelajaran, yaitu memakai discovery learning. Discovery learning. Yes, betul, discovery learning. Tahapannya apa saja Bu kalau discovery learning itu? Ada pertama orientasi. Iya, betul, orientasi. Ada simulasi. Gitu. Setelah itu nanti ada identifikasi masalah. Kita mengidentifikasi masalah. Kan ada 2 mapel tadi yang saya terapkan ya. Terus ada pengumpulan data-data yang diperoleh oleh anak. Kita bisa sebutkan satu-satu. Kita kumpulkan. Setelah kumpulkan datanya, kita pengolahan data itu. Setelah itu kita melakukan pembuktian. Terutama ada mapel yang penting di situ ya, ada pembuktiannya. Terus terakhir kita simpulkan bersama-sama supaya anak mengerti, memahami apa yang mereka peroleh. Begitu. Berarti untuk pendekatan yang digunakan nanti adalah pendekatan saintifik. Kemudian untuk metodenya itu kalau tidak salah tadi ada 3 ya Bu. Ya, jadi kooperatif, diskusi kelompok dan tanya jawab.
ditambah lagi ada penugasan, ada 4 berarti ya? Iya, ada 4 penugasan, betul sekali. Terus model yang digunakan adalah model Discovery learning yang diawali dari orientasi, betul, terus simulasi, ada identifikasi masalah dan sebagainya. Oke. Jadi nanti pembelajaran yang akan diterapkan oleh Bu Amel diharapkan nanti bisa menjadikan pembelajaran yang bermakna ya Bu. Betul sekali, supaya anak-anak juga lebih mendalami jiwa mereka ikut dalam pembelajaran tersebut, seperti itu. Oke, siap Ibu. Terus ini Bu, apa yang diharapkan Ibu dari pembelajaran atau yang nanti akan dilaksanakan Bu? Seperti apa Bu? Mungkin lebih ke pengembangan, dan supaya lebih matang dalam pembelajaran yang dirancang, seperti itu. Jadi kita lebih ke pengembangan gitu, dan lebih matang dalam pembelajaran, seperti itu. Siap Ibu, terima kasih. Jadi saya kira cukup Ibu untuk kegiatan pra-observasinya, dan kemudian besok saya mohon izin Ibu untuk ikut melakukan observasi. Siap. Dalam pembelajaran yang besok Ibu akan laksanakan. Oke, siap Pak. Ya, mudah-mudahan pembelajaran besok yang dilaksanakan bisa berjalan lancar, dilaksanakan dengan sesuai yang dirancang, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang maksimal, yang baik dengan apa yang diharapkan. Begitu Ibu. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Amel. Mudah-mudahan lancar semuanya Bu. Amin, terima kasih. Baik, demikianlah tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan Bu Amel. Nanti selanjutnya akan kita adakan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tema 8, subtema 2 ya, terus pembelajaran 3. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran yang ketiga. Yuk dibuka. Naomi halaman berapa ya? Terakhir kemarin yang pembelajaran 2. Dibuka ayo. Nah, sekarang masuk pembelajaran 3 halaman 47. Buku bersadanya dibuka. Kalau kalian amati, untuk pembelajaran 3 ada 2 materi yang di dalamnya. Materi apa saja? Yuk dibuka, lihat materinya apa saja ya di pembelajaran 3. Apa? Ada materi apa? Pelajaran apa saja di dalamnya? Ada bahasa sama? Ya betul, ada 2 materi yang harus kita amati dan kita pelajari ya, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Ya. Ibu di sini akan membahas 2 materi pelajaran tersebut, yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Ya. Matematika itu berkaitan dengan apa? Kalau dilihat matematikanya berkaitan dengan sifat-sifat bangun datar. Masih ingat bangun datar apa saja? Persegi panjang, lingkaran, apalagi? Segitiga, oke, apalagi? Segi 5 dan seterusnya. Ya, itu nanti kita pelajari matematika tentang sifat-sifat bangun datar. Bahasa Indonesianya tentang apa ya? Lihat dulu, sebelum dibaca, dilihat dulu, diamati dulu. Bahasa Indonesia tentang apa? Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Itu berbentuk teks bacaan. Berarti kita harus mengamati dan menyimpulkan teks bacaan yang ada. Di situ masih berkaitan dengan tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-2. Oke. Sebelum nanti Ibu mulai, silakan kalian mulai membaca terlebih dahulu yang bahasa Indonesianya. Silakan dibaca dulu sebelum nanti Ibu memberikan LKPD ke kalian. Nanti kalau ada yang belum paham, silakan boleh ditanyakan. Gambar apa itu Ibu? Apa
busa dulu ya. Nah, ini tuh berkaitan dengan kepramukaan yang ada. Nah, jadi ada beberapa TKK. TKK itu apa ya? Tanda kecakapan khusus. Nah, TKK ini diberikan bukan asal diberikan, berdasarkan kemampuan, kemandirian kalian bisa mengerjakan yang mana dulu. Nah, itu nanti diberikan saat pramuka. Nah, di situ ada 10 TKK. Yang mana ada berapa bidang di dalamnya? Bidang apa saja? Bidang alam. Yes, terus? Patriotisme, terus? Bidang kesehatan. Ya, terus? Keterampilan dan sosial. Sudah ada ya. Sekarang ditanya, kalau yang gambarnya kayak kentongan, itu masuk bidang apa ya? Bidang apa? Sosial. Oke, betul sekali. Nah, hebat sekali. Nah, untuk menambah tadi, karena tadi kita sudah berkelompok diskusi bareng-bareng sama temennya. Nah, sekarang ini kalian mengerjakan sendiri-sendiri, mengevaluasi apa pembelajaran yang tadi sekalian sudah baca, sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Siap? Ya, oke. Kalau sudah, coba bukunya ditutup biar kalian ingat nggak sih tadi materi yang tadi ya. Kita kerjakan evaluasi pembelajaran sub tema 2 pembelajaran 3. Jangan lupa tulis nama ya, nama nomor absen kelas. Sudah berdiskusi, sudah mengerjakan evaluasi, saatnya ini membuat refleksi. Ya, refleksi itu adalah biar kalian ingat lagi tadinya sudah dipelajari itu apa aja ya. Oke, apa aja dari bahasa Indonesia dulu. Tadi pelajaran tentang apa? Kemandirian, yaitu pembacaan teks ya. Tentang apa itu kemandirian. Terus di dalam kemandirian di bacaan teks itu ada apa? Ada TKK, ada pramuka. Masih ingat TKK itu pelajarannya apa? Iya, tanda kecakapan khusus. Terus untuk matematikanya ada apa ya tadi? Sifat-sifat dari bangun datar. Apa aja bangun datar isinya? Persegi, persegi panjang, segitiga, segitiga, lingkaran. Oke, ya banyak sekali bangun datar yang ada di sekitar kita pada kehidupan sehari-hari kita. Juga begitu juga bahasa Indonesia tadi tentang apa itu kemandirian. Di dalam kehidupan kita harus belajar hidup mandiri, mengerjakan apa-apa, berusaha sendiri. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Luar biasa sekali, kasih gagal. Tepuk tangannya mana? Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Alif Maulana Permadi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan pengajar praktik Ibu Novi Fitriyatul Wahdiyati dan rekan sejawat Ibu Amelia Hapsari. Baik, kita mulai percakapannya Ibu. Siapa Alif? Bagaimana kabarnya Bu Amel? Sehat? Alhamdulillah sehat Alif. Ya, terima kasih. Kemarin saya diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Bu Amel. Bagaimana perasaannya Bu Amel setelah kemarin melakukan pembelajaran? Ya, alhamdulillah perasaan setelah saya melakukan pembelajaran lega, happy anak-anaknya. Terus juga saya sedikit bercerita tentang proses pembelajarannya, bisa Pak Ali? Oh boleh. Oke, untuk pembelajaran kemarin saya menggunakan metode discovery learning yang tujuannya kemarin sudah saya sampaikan ya, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak. Terus alhamdulillah prosesnya lancar, anak-anak happy, anak-anak mengikuti dengan matang, dengan baik saat proses pembelajaran. Juga anak-anak alhamdulillah aktif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Terus yang saya berikan tentang KSE dan mendiferensiasikan anaknya juga lumayan, anak-anak juga sudah mulai ikut aktif dalam pembelajaran. Berarti Bu Amel ini ingin bercerita nih Bu, atau merefleksikan pembelajaran yang kemarin dilakukan begitu nih Bu. Jadi dari sekilas tadi yang disampaikan Bu Amel kemarin, untuk yang dikembangkan kalau tidak salah yang pertama adalah kognitifnya atau pengetahuan, terus yang kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan keterampilan, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, dan yang keempat adalah pembelajaran KSE dengan model pembelajaran pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning. Kemarin berjalan lancar ya Bu? Alhamdulillah lancar Pak Alif, tidak ada hambatan ya, ada beberapa sedikit tapi yang masih bisa saya atasi. Oh berarti dari hal-hal keempat itu yang dikembangkan lancar semuanya Bu? Insyaallah. Tadi sedikit saya ada tergelitik gitu, tadi ada sedikit yang katanya tadi agak perlu diperbaiki atau itu apa Bu? Yang bagian apa? Jadi kemarin ketika melakukan proses pembelajaran ada beberapa yang baik untuk saya untuk perbaiki. Di antaranya mungkin saya kurang dalam memanfaatkan media yang ada. Begitu. Jadi itu yang mungkin kalau medianya saya gunakan dengan sebaiknya, mungkin anak lebih lagi aktifnya, lebih lagi semangatnya, lebih lagi belajarnya lebih lagi enjoy, mesti lebih menyenangkan, betul lagi juga. Kalau secara sosial emosionalnya sih sudah menyatu dengan saya. Alhamdulillahnya anak-anak juga sudah terbuka, sudah mau bertanya, sudah berusaha lebih baik. Alhamdulillahnya seperti itu. Cuma untuk kekurangannya seperti itu. Baik. Berarti secara umum itu hanya kaitannya dengan Bu Amel itu merasa kurang maksimal gitu dalam melakukan media. Nah, langkahnya kemarin gimana Bu untuk menanggulangi itu Bu? Karena setelah saya melakukan pembelajaran itu ada beberapa kendala, untuk lebih lanjutnya mungkin saya akan lebih memanfaatkan media yang ada saat proses pembelajaran supaya lebih menarik anak dan anak juga lebih mengetahui lebih. Kemarin juga ketika saya melakukan observasi di kelas Bu Amel memang hampir sama dengan catatan yang ada dalam kemarin observasi saya. Yang pertama yaitu tentang yang dikembangkan tentang saya berdiferensiasi dulu ya Bu. Untuk yang berdiferensiasi memang sudah, kalau saya lihat memang sudah sesuai dengan prosesnya, seperti anak yang kemarin berdiskusi, terus ada juga yang langsung menjawab langsung begitu. Terus untuk KSE-nya memang anak-anak kalau saya lihat memang sudah merasa lebih terbuka, lebih merasa nyaman, jadi tidak ada takut, merasa tertekan seperti itu, dan mereka enjoy menikmati pembelajaran. Terus yang di terakhir yang kaitannya dengan kognitif atau pembelajaran evaluasinya juga sudah ada, jadi memang saya lihat sudah cukup bagus dan sudah bisa dikatakan sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.
Untuk yang terakhir ini Bu Amel, apa sih yang mau dikembangkan setelah pembelajaran yang kemarin diobservasi? Ke depan itu mau seperti apa Bu Amel? Mungkin lebih ke untuk proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan untuk bisa terus saya kembangkan dan saya terapkan pada pembelajaran berikutnya, supaya anak juga lebih mengerti tentang pembelajaran yang saya lakukan, anak juga ikut masuk ke dalam pembelajaran yang saya lakukan, seperti itu Pak. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Amel nanti ke depan untuk yang dikembangkan adalah memaksimalkan gitu dari untuk pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, serta mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan manfaat kepada rekan guru yang lain. Nah, nanti mudah-mudahan hal-hal yang menjadi halangan itu nanti bisa terminimalisir. Terus nanti ke depan nanti kita bisa sharing lagi gitu. Sharing lagi, nanti mudah-mudahan kalau ada permasalahan kita bisa saling sharing untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan saya berharap mudah-mudahan bisa terlaksana semuanya. Terima kasih Bu Amel. Terima kasih Pak Ali. Demikian untuk percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.